Jangan sampai kita menganggap diri kita berada pada cintanya Allah, padahal kita sudah berada pada murkanya Allah. Makanya salah satu doanya Nabi Daud itu, Allahumma ja'alni fi hubbik. Ya Allah, jadikanlah aku ini sebagai hambamu yang mencintaimu, atau sebagai hambamu yang engkau cintai. Wa yuhibbu man yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintaimu. Atau kita bisa mengatakan dan cintanya orang yang mencintaimu. Karena pada hakikatnya cintanya orang yang mencintai kita dengan cinta Allah, pada hakikatnya cintanya Allah. Apa lanjutan doanya Nabi Daud? Wa hubbi amalan yuqarribuni ila hubbi. Mencintai amalan yang bisa mendekatkan cintaku kepada cintamu. Nah, apa itu sebenarnya cinta? Banyak ulama sufi memberikan penekanan namanya cinta. Yang namanya cinta adalah antahiba kullaka liman ahbabta hatta la yabqa laka minka syai'un. Kamu menyerahkan segalanya kepada yang engkau cintai, ya tentu kepada Allah. Hatta la yabqa laka wa minka syai'un, sampai tidak ada sedikit pun tersisa bagimu. Nah, persoalannya kita ini manusia, persoalan memberi tidak total. Tidak total kita memberi. Ya. Apa biasa contohnya tidak total kita memberi? Masih sering muncul ungkapan-ungkapan dalam diri kita berkata bahwa itu jina sukses ya saya kasih modal. Sarjana iya memang sarjana, tapi di rumah aku jadi dulu tinggal di itu. Ini tidak total memberi ini, dan tidak bisa dikatakan memberi seperti ini. Kenapa? Karena masih ada keterkaitannya pemberiannya dengan dirinya. Ketika masih ada keterkaitan diri kita dengan apa yang kita berikan, belum bisa dikatakan memberi. Belum bisa dikatakan memberi. Pak beri-beri cekku ya. Maunya itu kalau memberi hapus, buka ini lembaran pemberian, jangan ada bekasnya. Antahibakullak. Di dalam Al-Quran ada seperti itu. Ketika Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim ya, aslim. Apa kata Nabi Ibrahim? Iya, aslamtu li rabbil alamin. Serahkan segala-galanya Ibrahim. Ibrahim mengatakan, saya sudah serahkan diriku kepadamu ya Allah secara total. Nah, ketika seseorang mampu berada pada posisi seperti ini, maka ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya adalah firasat. Tidak ada yang tersembunyi bagi orang seperti ini. Dan kita jumpai ulama-ulama kita seperti itu. Karena memang bicaranya ilmu dari Allah. Melihatnya dengan penglihatan Allah. Apa yang bisa tersembunyi? Ada sebuah riwayat di dalam kitab ini, saya baca, ada seorang bukan ulama, tapi tingkat keimanannya melebihi standar tinggi. Bukan ulama,
Bukan ulama dalam pengertian pintar membaca kitab, banyak kitab, bukan di situ. Satu ketika terbentur kepalanya di pohon kurma. Terbentur pahalanya di pohon kurma. Berdarah. Darah itu tertuliskan Allah, Allah, Allah. Dan memang ukuran ulama kita kan bukan ulama yang banyak kitabnya, bukan ukuran ulama itu banyak kitabnya. Bukan ukuran itu yang pintar membaca kitab seperti kita ini. Bukan di situ ukurannya. Menurut pandangan Allah. Tapi kalau menurut pandangan kita, manusia ini ya namanya aku sudah pintar baca kitab, banyak kitabnya. Kalau itu ukuran, banyak. Atau bisa saja kita pergi beli kitab supaya banyak kitab, betul? Tapi Imam Ghazali tidak berkata begitu. Laisal alimu man hafizal kitaba kullah. Bukanlah ulama yang banyak menghafal kitab. Kenapa? Fa iza nasiya ma hafizahu fasara jahilan. Karena kalau dia lupa apa yang sudah dihafal, mencaji ini terdongok-dongok. Innamal alimu man akhaza ilmahu min rabbih haitsu syaa wa kaifa syaa. Ulama sesungguhnya adalah orang yang mampu mengambil ilmu dari Tuhannya kapan dan dimanapun ia kehendaki, sehingga tidak ada akan mungkin mau terpeleset orang ini, karena ilmu Allah senantiasa menyertai dirinya. Itulah yang sering kita katakan bahwa sesungguhnya zikir itu adalah kesadaran penuh berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus dibatasi dengan tempat, tanpa harus dibatasi dengan waktu, tanpa harus dibatasi dengan keadaan, tanpa harus dibatasi dengan bentuk-bentuk apapun. Ya. Itulah yang memiliki seperti itu adalah ilmunya, ada pada hakikatnya adalah ilmu Allah. Ya.